silakan langsung presentasi seperti apa. Terima kasih Pak. Itu pertama-tama kami kenalkan kami dari PT GPN juga. GPN ini adalah kami swasta nasional yang bergerak di bidang teknologi informasi. Kelanjutan kami antara lain di PT Garuda, di PT Bank Mandiri, dan kami nomor 2-nya waktu proyek IKTP Semarang. Itu kami tahu. Kalau Pak ada kerjasama kan? Kita sih menurut itu ya maksudnya. Tapi saat ini kami yang mengerjakan untuk website bisnisnya tidak gabung dalam hal kebutuhan terhadap institusi lainnya, jadi interorganisasi. Jadi kami melayani kebutuhan kepolisian, kami melayani kebutuhan BI, dan kami melayani kebutuhan Sensostek sekalipun. Pak, karena waktu saya pendek sama sampaikan lagi Pak, karena kita langsung analisa. Sebenarnya langsung kami perkenalkan Pak Prapto, Pak tenaga ahli kami untuk di bisnisnya Pak Prapto dan langsung mempresentasikan solusi kami. Terima kasih Pak. Pendek. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mungkin langsung saja Pak bahwa pada saat ini kami memperkenalkan yang kami sebut istilahnya insentif pembayaran pajak. Tujuannya mencapai tingkat penerimaan yang tinggi maksimal, penerimaan pengawasan pajak oleh pembeli Pak. Jadi kuncinya adalah penerapan pengawasan pajak oleh pembeli Pak. Jadi ini skema baru bahwa sistem pengawasan yang ada sekarang mungkin perlu ditambahkan dengan model pengawasan oleh pembeli. Yang kedua adalah transparansi pajak atas transaksi tunai maupun non tunai. DKI sebagai pionir untuk penerapan perpajakan sistem reward di Indonesia dan kedua di dunia. Ini tujuannya Pak, mungkin nanti kalau ini bisa diterapkan tentu sangat dapat menunjang penerimaan. Kemudian latar belakangnya adalah bahwa transaksi tunai itu di Indonesia masih sangat dominan Pak. Dari 1000 nasional itu dari 1.600 triliun itu tunai Pak. Yang kredit itu 132, sedangkan yang debit adalah 138 Pak. Sehingga analogi kita bahwa transaksi tunai ini butuh mekanisme khusus Pak dalam rangka pengawasan gitu Pak. Oleh sebab itu dalam konteks Pergub 224 Pak yang sistem online itu setelah saya coba lihat bahwa ini perlu menerapkan skema tambahan Pak, yaitu skema insentif berbasis insentif untuk menunjang Pergub 224 gitu Pak. Kemudian tadi yang tunai itu memang ada kecenderungan dari pembayaran tunai, cenderungan dari reporting, rentannya penghindaran pajak tanpa adanya built-in sistem kontrol, kemudian belum adanya sistem gateway untuk kartu kredit yang bisa di-tap transaksi kartu kredit oleh otoritas Pak. Kemudian belum adanya sistem pengawasan perpajakan berbasis konsumen di Indonesia. Sehingga kepatuhan itu biasanya sangat tidak diharapkan. Artinya ada yang rendah, ada yang tinggi, tapi rata-rata memang agak rendah Pak kepatuhan itu sendiri Pak ya. Kemudian kalau dianalisis Pak bahwa dari rencana penerimaan katakanlah hotel dulu Pak, untuk yang restoran maksud saya, yang restoran katakan 1,3, yang tahun lalu adalah 1,1 Pak, itu berarti DPP-nya, dasar pengenaannya adalah 11 triliun Pak. Kalau tahun 2012 itu rencananya adalah 1,1 triliun, sehingga dengan DPP 11 triliun dengan kira-kira total restoran 11.000, itu omset per bulan per restoran itu 83. Jadi mungkin ini yang perlu ditingkatkan lagi Pak, 83 juta ini sudah benar atau tidak rata-rata Pak maksud saya. Jadi peningkatan inilah yang kira-kira harus. Ya maksudnya nanti dari dinas pajak lihatin aja argumentasi. Iya Pak. Baik Pak. Nah maksud saya kalau misalnya masih ada ceruk di sini untuk ditingkatkan, saya kira potensi dari tahun ini yang 1,3 itu bisa ditingkatkan Pak, 1,3 triliun Pak. Dari 1,3 triliun ini. Ini Pak dasar kami Pak, dasar kami, sehingga
dari sistem manual yang terdahulu Pak. Ini sistem manual terdahulu kan menggunakan perforasi Pak. Perforasi ini pengawasannya memang oleh DPP. Kemudian antara pembayaran dengan kwitansi itu memang terpisah Pak. Sehingga pengawasan murni adalah korporasi Pak. Korporasi dan rekapitulasi korporasi sebelum Pergub 2024 Pak. Oleh sebab itu dari mekanisme manual ini Pak, dari mekanisme manual yang ada di kita, mungkin sekarang DKI sudah mix ya antara manual dengan elektronik yang Pergub 2024 itu udah campuran, tapi memang belum semua. Kemudian dari yang Pergub 2024 itu pelaksanaannya adalah one way Pak. Walaupun ada elektronik dari sini ke sini itu satu arah Pak. Dari transaksi shop atau restoran hotel itu satu arah, pelaporannya ke sini Pak. Sehingga pengawasannya balikannya dari sini Pak. Pengawasan itu sendiri adalah dari otoritas DPP ke restoran. Sehingga transparansi elektronik ini dibutuhkan. Saya kira kami dari yang menganalisa ini tentu membutuhkan skema tambahan Pak, yaitu skema tambahan kami adalah ini yang lama Pak, yaitu konsumen ke hotel, kemudian hotel dan restoran menggunakan alat atau sistem perekaman data transaksi usaha. Ini SPDTU, ini saya singkat Pak, dari Pergub 2024. Ini yang masih existing, kemudian konsumen membayar, kemudian hotel restoran memberikan tanda terima. Kami usulkan Pak, kami usulkan untuk SPDTU ini secara sistem memberikan nomor validasi Pak. Jadi ini nanti kalau ini ada tagihan KFC gitu, sistem SPTDU yang di sini yang sekarang terpasang sesuai Pergub 2024 ini diberikan nomor validasi Pak. Nomor validasi sistem yang ada di SPTDU Pak gitu. By system Pak, nomor validasi ini gitu ya. Jadi per struknya itu akan diberikan nomor validasi dari sini, sehingga fungsi dari SPDTU ini tidak sekedar melakukan pelaporan saja, tapi juga memberikan nomor validasi ini Pak. Nah, validasi inilah yang kemudian kita jadikan alat untuk mekanisme reward Pak gitu. Mekanisme reward itu sendiri. Jadi nomor validasi inilah yang diterima oleh konsumen, dengan nama saya usulkan namanya NVR code gitu Pak. Ini akan dijadikan sebagai dasar untuk mekanisme insentif itu sendiri Pak oleh konsumen. Nah, skema insentifnya sebetulnya adalah demikian Pak. Skema insentifnya yaitu pertama adalah insentif pajak, yang kedua insentif non pajak, kemudian watchdog, kemudian sistem reward Pak. Sebetulnya dari model insentif ini pendanaan insentifnya sebetulnya tidak terlalu sulit, karena di sini kita asumsikan ada snowball effect-nya Pak. Snowball effect itu kira-kira adalah sebagai berikut Pak. Jadi kalau misalnya tahun ini dianggarkan insentif sekian persen dari total penerimaan pajak khususnya hotel, restoran atau hiburan, kemudian dari sini diasumsikan ada peningkatan Pak, karena dari pengawasannya itu oleh konsumen gitu Pak. Nah, alokasi insentif ini makin lama makin tinggi, juga penerimaannya makin lama makin tinggi Pak. Ini yang kita harapkan gitu. Ini yang kita harapkan dari snowball effect sistem alokasi dana insentif itu sendiri Pak. Kemudian sistem insentif pertama yang akan diberikan adalah insentif pajak Pak. Misalnya insentif pajak itu adalah ini insentif pajak. Jadi insentif pajak itu komponennya yang bisa didefinisikan adalah, misalnya kalau kita makan di restoran habis 200.000 pajaknya 20.000, itu mungkin dapat diskon parkir, diskon retribusi sampah, diskon diskon hotel dan lain sebagainya dari sekian persen total pajak yang 20.000 tadi Pak. Ini yang kita maksudkan dengan mekanisme elektronik di sini. Basisnya adalah
NVR code tadi Pak, basisnya adalah NVR code yang di sini Pak. Nah, ini NVR code ini dijadikan dasar untuk penentuan basis insentifnya Pak. Gitu. Nanti mekanisme bagaimana menginput dan lain sebagainya kami akan jelaskan di belakang Pak. Kemudian ini tadi insentif itu bisa untuk konsumen, bisa untuk pengusaha atau wajib pajaknya. Sedangkan konsumen tadi juga ada insentif pajak, ada insentif non pajak. Untuk wajib pajaknya adalah insentif pajak juga maupun insentif non pajak Pak. Ini dari skema insentif itu. Syarat utama dari insentif tadi itu Pak adalah NVR code itu harus digenerate oleh sistem SPDTU yang seperti dijalankan sesuai Pergub 224. Kemudian untuk yang insentif non pajak itu misalnya kalau kita bayar pajak 20.000 dari makan di restoran, mungkin nanti kalau IRP ini diterapkan gitu menjadi prepaid sekian persen gitu Pak. Misalnya 20.000 dapat menjadikan tambahan saldo untuk IRP katakan atau co-branding dengan zakat atau iuran jam kerja dan lain sebagainya, total katakan 5.000 dari 20.000 pajak yang kita setorkan gitu Pak. Nah ini yang kita maksud dengan insentif non pajak Pak ya. Untuk usaha ya tentu nanti ada fasilitas-fasilitas yang bisa diberikan untuk pemilik usaha atau pengusaha terkait dengan insentif itu sendiri Pak. Inilah yang kita harapkan adanya built-in sistem kontrol dari sistem insentif itu sendiri Pak, yaitu pengawasan tidak dilakukan oleh DPP saja, tetapi juga melibatkan konsumen gitu Pak. Itu intinya Pak ya. Kemudian watchdog Pak, tadi ada insentif pajak, insentif non pajak, ada watchdog Pak. Watchdog itu adalah konsumen ini kalau bertransaksi di restoran, kemudian restoran tidak menerbitkan tidak menggunakan SPTDU, ini salah Pak ya, SPDTU atau tidak menerbitkan NVR code, maka wajib pajak dapat melaporkan ke DPP dan diberikan reward Pak. Ini yang konsepnya Pak ya, konsep yang watchdognya, sehingga pengawasan penggunaan SPDTU sesuai Pergub 224 itu dapat dilakukan oleh konsumen Pak. Gitu. Nah ini contohnya misalnya kalau kita mempunyai transaksi sampai dengan katakan 1 juta, itu reward yang diberikan 100.000 gitu Pak. Ya. Ini yang yang diberikan dalam konteks reward watchdog Pak. Gitu. Tadi reward tadi pertama adalah pajak, reward pajak, artinya ada offset antara pajak dengan pajak. Kemudian non pajak misalnya dengan fasilitas apa, IRP dan lain sebagainya, ada watchdog. Terakhir itu adalah sistem reward itu sendiri, yaitu katakanlah ini undian gitu Pak ya. Kemudian untuk konsumen maupun untuk produsen ya. Ini NVR code di dalam di dalam struk kita makan gitu. Ini dapat diinputkan di dalam web service atau sebagainya melalui SMS dan lain sebagainya ya. Ini dimasukkan ke dalam fasilitas reward di sini. Ini akan mengacak, kemudian setiap bulan nanti DPP dapat menentukan siapa pemenangnya Pak gitu ya. Jadi ini fasilitas pengiriman daripada NVR code yang ada di sini gitu Pak. Kira-kira itu Pak. Jadi intinya adalah ini usulan tambahan dari Pergub 224 yang elektronik tadi Pak, sehingga dalam konteks konfigurasi Pergub 224 ini Pak, ini sebetulnya Pergub 224 sudah seperti ini ya, tetapi kita usulkan untuk menambahkan teknologi untuk pencantuman NVR code dalam setiap struknya Pak gitu. Ini yang akan dimiliki oleh oleh pembeli atau konsumen gitu Pak. Kerjasamanya gimana? Pak Teguh Pak. Iya. Kerjasamanya bisa PBB, bisa juga kami operatorkan Pak. Itu udah pernah ya. Ini banyak tanggapin. Ini pernah kerjasama dengan pihak ketiga. Ya. Kacau balau itu Pak, nggak beres-beres.
Ya, terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Bapak Teguh dan kawan-kawan terkait dengan masalah sistem ini. Sebenarnya tahun 2008 kita sudah pernah coba seperti ini Pak. Waktu itu kita mencoba memberikan reward kepada bukan orang-orang yang makan di restoran dengan memberikan nanti hadiah kepada mereka jika mereka melakukan transaksinya kepada kita. Jadi sepertinya siapapun dari pembayar pajak terbesar diberikan hadiah. Namun pada saat itu ternyata program itu nggak berjalan karena satu, masyarakat sendiri pun tidak begitu peduli dengan itu walaupun katanya diberikan hadiah pada saat itu. Dan yang kedua, MUI sendiri menolak program ini karena apa? Memberikan hadiah atau memberikan yang itu tidak halal. Jadi sehingga pada saat itu program ini jadinya mati. Kemudian kita coba online sistem pertama, tax online pada saat itu, dan memang dengan pada saat itu dengan 800 wajib pajak pertama, kita memang ini bisa kurang sukses gitu. Tapi ketika kita mencoba dengan BRI yang saat ini sedang berlangsung dan saat ini sudah 2.200 wajib pajak yang sudah dimainkan, ini kelihatannya sudah lebih efisien dan efektif. Kami melihat bahwa dengan kondisi seperti ini sudah ada yang bisa naik sampai 300%, tapi ada juga yang memang sudah dari dulu yang memang bagus, misalnya seperti KFC atau yang lain-lainnya itu sudah real transaction, jadi sehingga tidak mempunyai pengaruh apapun. Sehingga kami melihat bahwa kehadiran online yang saat ini yang bekerja sama dengan BRI itu sudah sangat baik karena apa? Secara anggaran ini adalah efisien karena tidak menggunakan anggaran DKI. Kemudian kita tidak memberikan reward apapun kepada baik para daerah maupun pajak. Dan ketika saya juga mengamati tadi bahwa sebenarnya kalau memang pun dijalankan online menurut versi DKI ini, sebenarnya kita seharusnya tetap dalam koridor perpajakan, sistem dan administrasi perpajakan. Ketika tadi saya melihat ada sanksi 15% yang menyebutkan ditutupi kepada restoran tidak melakukan misalnya transaksi di sana kita tidak memiliki mekanisme apapun karena kita yang kita kenal denda dan sanksi administrasi di sana kemudian bergabungan dan sanksi kenaikan pajak kenaikan atas SPTPD yang tidak dilaporkan dengan benar dan baik. Itu yang sebenarnya saya melihat bahwa kalaupun program ini berjalan seharusnya tetap di dalam koridor mekanisme dan administrasi perpajakan yang ada saat ini. Ya, Pak, rewardnya tadi insentifnya dalam bentuk apa ya? Untuk hadiah itu Pak, undian itu. Ya, Enggak, sebenarnya ini ada yang manual. Di Cina lakukan, sangat menarik di Cina. Iya. Di Cina lakukan, ini kan soalnya orang supaya orang lihat ngambil pajak aja Pak. Jadi di Cina itu menarik, kalau kita makan di restoran, ada voucher Pak. Iya. Bapak udah menarik Pak ya. Jadi bayarnya berapa tuh voucher, itu bisa ada uang, hadiah uang. Nah nanti si orang ini yang tukar di dinas pajaknya si restorannya. Kalau sampai itu tidak ada, si pelanggan berhak tidak bayar loh. Kalau dia mau janjikan, itu dilakukan. Itu manual banget itu caranya. Nah tapi sekarang justru kami ini, posisi kami sekarang, kalau kita lihat bukan persoalan konsumen nggak mau terima, si objek pajak yang nakal, ada oknum-oknum kami juga yang ngajarin supaya pakai yang jadul itu loh. Nah kalau Bapak mau pakai APBD, wah kita pasti repot. Kita mesti tender, kita udah pernah ya. Nah, kita udah agak repot kalau ngomong tender. Justru kita lagi mau berpikir bank yang lain pun bisa ikutan gitu Pak. Jangan cuma BRI aja kan, supaya cepat. Bank yang lain harus ikut sebetulnya. Jadi nggak ada, kalau semua bank bisa ikut, nanti yang soal pajak online itu dia cepat gitu. Di ERP semua kita mau libatkan bank gitu Pak. Kita melihat di sistem ini udah benar kita jalankan ini. Kita bayar bank, kita bukan cuma kasih insentif loh, kasih bayar ke operatornya uang lagi, itu pun nggak benar juga maksudnya katanya. Akhirnya baik lagi ke soal ini, ke soal si
pelanggan yang ngawasin. Atau ada masukan yang lain? Secara teknologi bahwa pelanggan mengawasi itu pernah dilakukan. Artinya NVR code ini pernah dilakukan. Memang gini Pak, dulu pernah dilakukan. Jadi ketika pelanggan belanja, misalnya dia selesai dia terima bill, dia bisa cross check Pak. Ini masuk nggak pajaknya? Gitu. Artinya menurut saya apakah proses cross check itu memang user friendly kah atau pelanggan friendly kah atau bagaimana gitu? Karena kelihatannya kan kita kalau memang user record cross checknya memang akan jadi males ya. Nah dengan sistem kami sebenarnya kan via web semua. Artinya pelanggan bisa mendaftarkan diri sebagai penduduk Jakarta dan memiliki nomor unit sendiri dan dia bisa explore. Itu tadi kalau memang diberikan mungkin ya varian atau apa namanya reward dan ataupun insentif tadi silakan. Tapi kalau maksud saya itu diharapkan tidak membebani anggaran APBD Pak. Jadi tantangannya hanya dari APBD ya. Jangan dari APBD. Tapi kami melihat bahwa perlakuan sistem ini pun pernah kita laksanakan, tapi kurang berhasil. Tapi kalau misalnya Bapak mau meningkatkan dengan suatu hal yang bisa misalnya menarik konsumen misalnya untuk dengan setia melaporkan setiap transaksinya ya mengawasi aja. Karena kita mau keluarin duit hadiah itu lagi masalah lagi. Kita mau keluarin anggaran lagi. Padahal BRI kasih Indian Mercy nggak masalah ya Pak. Itu Bang, bukan urusan kamu. Kalau BRI itu nggak ada urusan kami. Sekarang yang jadi masalah kami kan Bapak punya ide hadiah, minta kantong saya Pak. Itu masalah buat saya. Kalau BRI ini dia pasang uang dia, kasih hadiah Range Rover, dia juga Pak. Walaupun mungkin terdapat dari pendapatan pertambahan nilainya. Nggak ada. Dia cuma dapat untung nasabah. Jadi sama seperti BCA sekarang. Kayak kita bayar PBB Pak. Kayak kita nggak boleh terpaku dengan peraturan, nggak boleh dibantu oleh masyarakat. Kita tidak membebankan. Kita kerjasama bisa dituliskan bagi masyarakat yang mau pada administrasi Pak. Ini udah hukum BI. Sekarang Bapak kan dulu kalau kita tarik ATM Pak, kan dipotong administrasi Pak. Bapak minta buku giro dipotong administrasi. Itu pemasukan loh untuk Bank. Ini bukan potong uang masyarakat, memang begitu Bank. Jasa. Nah, jadi kalimat mengatakan pembayaran pajak PBB tidak boleh membebankan uang kepada masyarakat, betul. Tapi jangan diterjemahkan ketika masyarakat sukarela didebet, dipotong karena untuk kenyamanan dia. Saya memilih dipotong bank saya 2.500 untuk bayar bank. Jadi orang hukum BPKB jangan ketakutan kalimat itu. Kita tidak membebankan kepada masyarakat. Masyarakat yang sukarela dia mau didebet, dipotong. Kalau kita tarik duit dari masyarakat, ya terjemahan hukumnya seperti itu. Jadi kita nggak boleh ketakutan, PBB kita berantakan gara-gara itu. Kalau dibilang ini salah, puluhan tahun kenapa pusat melakukan? Ya kita tidak memungut uang rakyat. Itu dulu, kita tidak memungut uang rakyat. Jadi tafsiran dalam BPKD ini salah sama jelas pajak. PBB kita tuh berantakan gara-gara itu. Jadi masyarakat, Mas, ini kita lakukan lebih baik Bu daripada ini lebih baik ya apa yang kita lakukan oleh pusat tuh Pak. Kenapa saya bilang lebih baik? Dulu pusat tidak ada pilihan. Sekarang Anda ada pilihan. Kalau Anda tidak mau dikenakan administrasi, silakan datang ke Bank DKI kami bayar. Tidak ada administrasi. Kalau Anda mau menyusahkan kami lagi, ada juga caranya. Anda datang ke bank lain yang kami kasih 1.500. Jadi ini udah gila banget kita Bu. Jadi ada yang masyarakat rela dipotong untuk kenyamanan dia. Ada yang dia potong, tapi dia mesti bayar parkir, bayar bensin, dia ke Bank DKI di luar bank dia. Ada lagi yang lebih gila lagi dari kita nih. Anda mau ngabisin uang Pemda, bayarlah ke bank yang kami kasih 1.500. Itu gila banget. Ya saya pikir tahun depan Bu, semua yang 1.500 sudah hapus. Gak ada lagi. Ya hapus. Jadi bebaskan lagi seperti bank itu. Jadi masing-masing bank yang, nah tinggal Bank DKI kita kan bank punya kita, tidak boleh pungut. Dia yang nanggung biaya administrasi, dia dapat penghasilan. Tapi PT Pos kan gratis Pak. Kita bayar 1.200. PT Pos enggak. Oh karena dia sistemnya dia juga pusing. Iya. Berarti kontaknya sama dengan PT Pos tuh. Kenapa PT Pos kemarin masih bilang 1.200? Akhirnya dia nggak bisa penerimaan kan.
Sama kayak bank berarti. Kayak Bank DKI dia jatuhnya PT Pos. Nah itu maksudnya pilihan. Jadi kalau orang merasa saya mau di debit bank saya, sudah, kamu yang milih kan. Jadi kalau kamu yang tidak mau, kamu bayar ke kantor pos sama Bank DKI. Kita usahakan satu bulan. Mesti cepat ini, karena kita penerimaan PBB kita kacau ini. Sudah bisa menampung. Jadi juga timnya udah bentuk belum untuk menentukan NJOP tahun depan? Sudah, Pak. Untuk perumahan langsung 3 kali kata Pak itu. Kata Pak Wagub. Karena perumahan udah 5-6 kali meminta. Iya. Kan sudah yang tahun ketiga, memang harus sudah 3 kali, Pak. Iya, ya cepat naik. Ya jadi saya kira itu masalahnya Pak. Kita dengan BRI. Dan saya pikir ada sesuatu yang lebih menarik dari BRI sih, kita sih ya monggo aja, kita senang. Tapi kalau seperti ini kita pasti susah saing sama BRI. Tantangannya malah PBB tadi ya, sepanjang kita PBB berarti Pak. Iya. Dan Betul. kelihatannya ide kami Pak, gitu Pak, yang 83 tadi Pak, per total Pak. Karena kok ya rata-rata 83 juta omset per bulan itu rasanya sangat kecil sekali. Oh kalau soal ini sih kita udah tahu, hotel-hotel juga kita udah lihat kok dia punya occupation rate-nya berapa, dia bayar berapa. Makanya saya udah bilang kan Pak sama orang-orang hotel kan, kalau mereka masih tetap curang, tahun depan saya ketemu, saya akan tangkap gitu Pak, kayak parkir. Kan saya tinggal datang aja, hitung berapa occupancy rate-nya berapa, kita rata-ratakan. Kita akan tekernya 10 tahun atau 20 tahun di belakang. Kita bikin dia bangkrut. Ini kita udah punya datanya Pak. Hotel kita tuh, restoran kita tuh semua tuh nyolong ini. Termasuk hotel-hotel kita sekarang tuh nyolong. Berbasis itu lah, kami pikir kami mau pas solusinya. Nah makanya masalahnya gini Pak, kita nggak bisa, Bapak nggak bisa tawarin sesuatu, kamu bayar kita dong, kan jadi sistem lain kan Anda udah lebih untung. Kami udah bisa untung Pak, dengan ngancam kita udah bisa untung kok Pak. Karena pengusaha pasti takut. Kalau dulu mungkin bisa disogok kan, kita ajak berantem Pak. Kamu mau bunuh saya juga bisa ngancam bunuh kamu, sama kan? Kita udah pasang badan ini Pak, saya kira pengusaha udah masih nekat main ini di bawah itu udah gila aja udah. Sebetulnya kan ada perempuan pusat dan provinsi. Kami itu kan tertentu, tidak untuk masyarakat. Jadi kalaupun akan diberlakukan kan harus dirubah PP-nya ini. Nah, tapi mas tergantung bank, makanya pilihan. Jadi kan itu penawaran bank kan. Anda bisa bayar di sini dikenakan administrasi. Oh iya, iya. Kan PP ada PP yang mengatur memang ada bagian dari pajak administratif. Iya. Namun kan itu untuk tertentu tidak untuk masyarakat. Kalau kita bisa pusat untuk merubah PP ini ada bagian untuk masyarakat. Kalau soal hadiah sih gampang. Tapi saya berpikir kalau soal hadiah masih kita cari sponsor, mobil apa. Kalau yang tadi kita mau pakai manual stiker kayak di Cina gitu Pak ya. Iya. Kita cetak itu bisa. Kita dapat diskon. Tapi kan kita nggak mau lakukan itu lah. Itu terlalu Manual. bukan yang mau ribut aja, nanti juga kuponnya dicurangin. Kita kan masalah di situ. Makanya saya pikir bagi kami sekarang Pak ya, yang paling rapi di Indonesia, kalau kita ngomong Indonesia nih, yang paling rapi dan terpaksa harus rapi itu ada sistem perbankan. Karena kalau kita nggak rapi, dunia nggak mau kerja sama kita. Makanya kita kayak IKTP Pak, saya kan di Komisi 2 Pak. Kalau saya sudah bilang berapa kali, saya tidak mau ada tender IKTP. Buang duit 5-6 triliun. Belum lagi yang dulu-dulu dibuat. Kalau saya perintahkan Bank Pembangunan Daerah, semua orang punya KTP, saya kasih satu rekening. Jadi akun banknya yang Tinggal ditambah, perintah. Bank Pembangunan Daerah itu punya kami Pak, seluruh Indonesia Pak, dia perintah presiden Pak. Di mana ada provinsi yang tidak ada Bank Pembangunan Daerah, saya mau tanya. Perintahkan buat tambah sidik jari saja. Semua proses Bang. Nah, jadi persoalan ada, nanti orang bisa nggak bikin 2 rekening, 2 apa segala macam. Itu tidak di. Kalau sampai dilakukan gampang. Saya kasih Bapak NPWP. Bapak mau bikin 3 KTP, silakan. P3 NPWP. Terus saya akan lakukan apa? Transaksi cash di atas UMP tidak boleh. Seluruh Indonesia.
Untung berapa girar saya? Siapin 1.600 triliun untuk transaksi cash. Itu cetak uang tuh habisin berapa tuh? Tak pemerintah pusat aja saya bilang bego, gak mau lakuin, gak ada niat. Jadi kalau saya presiden, saya tinggal perintah. Transaksi per hari dibatasi hanya UMP. Selebihnya Anda harus transfer semua. Anda mau belanja apa sih? Yang sampai mesti bawa 2 juta lebih cash. Restoran bayar, semua ada cut. Mau bayar orang, semua transaksi. Semua orang ada rekening bank. Semua yang ber-KTP ada rekening bank. Di pembangunan daerah. Saya bikin link. Nggak ada alasan kamu tarik uang cash. Kalau sekarang ada orang punya cash untuk nyogok orang kan, beli duit lah. Mau tarik uang kan masalah dia. Itu masalah kita. Ya, ada lagi alasan yang lain. Ya kita mau dengar aja Pak, ada apa-apa kalau ada alasan lain. Nah saya hadir supaya itu pastikan. Mungkin kami akan Jadi coba tantang Pak. mungkin data restoran 11.000 saya pikir asumsinya salah ya. Tapi sebenarnya kan sementara dari banyak restoran hiburan parkir yang kita online-kan itu semua 10, 9 sekian gitu. Jadi maksud saya mungkin kurang kali datanya Pak ya. Iya, itu hanya estimasi ya. Tapi maksudnya kalau diestimasi dia nilai omsetnya jadi 82 sekian. Tapi kalau misalnya Bapak perkan dengan 8.716 sesuai data kita, mungkin datanya mungkin kasih itu omsetnya tinggi Pak ya. Ya, Ini orang pajak stres juga Pak. Ini orang pajak yang stres. Udah golongan apa sekarang? Gampang juga. Tahun ini atau tahun depan? April. Tahun April tahun depan Bang. Oke. kalau teknologinya BRI ini kita tambahkan ini masih memungkinkan nggak Pak ya? Mungkin saja Pak. Mungkin ya. Persoalannya kan sekarang kami mesti bayar bapak itu yang masalah gitu Pak. Yang masalah kan itu Pak. Kalau ngomong teknologi BRI mah luar biasa banget ya. Itu canggih loh BRI. Saya sampai bisa lihat ruangan ATM di kampung saya. Saya masuk ke sistemnya dia. Tinggal panggil aja, tinggal dilihat ATM mana ada kerusakan, mana kosong uang, semua dikasih tanda. Itu hebat, kontrol hebat. Jadi selain unit-unit bank, jadi di pusat tuh bisa kontrol sampai unit terkecil. Sampai uang kosong dia kasih tahu. ATM mana ada masalah dia kasih tahu. Sampai dia kasih tahu dia bisa masuk. Ada CCTV ya, makanya masa kita nggak bisa bikin DKI? Langsung bisa kelihatan Pak. Jadi bank ini CCTV di mana? Ruangan terima tamu gimana? Langsung Pak, kita lihat Pak. Saya sampai sengaja minta di kampung saya kan kecamatan tuh Pak. Unit kecil ada ATM. Saya mau tahu kampung saya itu langsung kasih lihat ada 2 ATM-nya Pak. Ada 2 ATM, terus satu lagi rusak Pak. Lagi ada masalah katanya. Langsung keluarin. Langsung layar gede kayak monitor room. Udah masuk uang besar banget langsung keluar Pak semua Pak. Seluruh Indonesia Pak. Ya yang mana ada masalah dia kasih tanda tuh lampunya semua. Wah itu BRI canggih. Makanya saya minta sama mereka itu bantuan itu. Kita sih mau bayar, tentu kita mau bayar, tapi ada sesuatu yang lebih canggih apa gitu. Seperti ERP kami tender kan. Kami bayar fee per transaksi. Dia mereka yang invest koridor 1 yang kuning itu. Untuk itu pendapatan daerah kan ya. Iya, itu kan Ada apa nih Bapak ya? Kalau kita nggak dapat sama sekali. yang soal iklan dia mah sampai di mana? Masih cepet itu. Kalau lambat udah dia yang kita. Ada perbedaan jalan-jalan tertentu. Dulu pun tak boleh kasih dulu kotaknya. Mungkin sistem tadi 5 kali LED, kejar LED dulu. Baru bisa bayar. Terus kewajiban dia kasih kita 20-30% untuk tayang yang iklan sosial. Sampah, Kominfo bingung. Jadi Kominfo kasih ke pajak ya, itu udah Pak Iwan. Ini Kominfo kan dia ada iklan selain yang untuk LED. Jangan buang sampah segala macam itu suruh pasang seluruh LED. Itu kita punya
ada jatah gitu kan, jatah 20% gitu ya. Sudah disiapkan untuk Udah ada, maksud saya pasang dulu. Walaupun belum resmi sudah pasang dia dulu, sayang. Ya gitu aja Pak ya. Terus geser Pak. Makasih. Makasih ya. Makasih. Ya, makasih ya. Makasih ya. Makasih. Makasih ya. Bahasa Indonesia udah bagus ya. Ya, makasih.